Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita masih melanjutkan tentang ilmu menurut Al-Ghazali. Jadi ilmu itu ada dua, ilmu yang mukasyafah, ilmu yang diambil dengan jalan ilhami, Allah mengirim langsung. Kemudian ilmu muamalah. Muamalah itu ilmu terapan. Muamalah. Ilmu muamalah ada dua, ada yang muamalah zahir, yang kedua muamalah batin. Muamalah yang zahir itu ibadah, ilmu tentang ibadah. Muamalah batin, muamalah zahir itu muamalah lahir itu adah. Muamalah itu ada yang zahir itu, muamalah yang zahir ada dua, ibadah dan adah. Adah itu segala macam ilmu selain ilmu ibadah. Di ilmu kedokteran, ilmu sains, fisika, kimia, segala macam masuk kepada adah. Adah itu secara harfiah artinya kebiasaan itu. Kemudian ilmu muamalah yang batin itu dua, yang mahmudah, yang terpuji, dan mazmumah, yang tercela. Oke. Kemudian ilmu itu ditinjau dari sisi mencarinya ada dua, ada yang hukumnya fardu ain dan hukumnya fardu kifayah. Yang fardu ain itu dalilnya al-ilmu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tapi ternyata yang disebut dengan al-ilmu itu bukan semua ilmu yang fardu ain itu, tapi ilmu muamalah menurut Al-Ghazali. Jadi maksud talabul ilmi, tuntutlah ilmu yang fardu ain itu yang ilmu muamalah yang fardu ain itu. Kemudian kapan wajibnya itu? Ya ketika kita mau menggunakannya aja. Kalau orang yang belum punya uang, belum ada kesempatan untuk haji dan umroh tahun ini misalnya, ya nggak wajib belajar tentang haji dan umroh itu, karena kan nggak mau berangkat juga. Itu udah dibahas kemarin semuanya. Dan sekarang ilmu fardu ain itu ada tiga, berhubungan dengan i'tiqadi, sesuatu yang harus diyakini, seperti rukun iman. Itu ilmu fardu ain itu berhubungan dengan keyakinan, i'tiqad. Yang kedua yang berhubungan dengan amalun, i'tiqadun pertama, yang kedua amalun yang berhubungan dengan amal, ya seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu berhubungan dengan tindakan dan kesehari-harian. Dan yang berhubungan dengan tarkun, meninggalkan keburukan, itu ilmu yang fardu ain. Sekarang masuk kepada ilmu yang fardu kifayah. Fardu kifayah itu tidak semuanya wajib kepada semua orang, maksudnya tidak semua wajib kepada semua orang, tetapi kalau sebagian sudah melakukannya, maka kita gugur kewajiban kita, tidak harus. Namanya fardu kifayah. Kalau di SD kita dulu, fardu kifayah itu contohnya itu cuma sholat jenazah aja, ngurus jenazah. Kalau satu kampung jenazah nggak ada yang ngurus, dosa semua, itu contohnya. Tapi kalau 1-2 orang yang ngurus jenazah sekampungan tidak berdosa, meskipun dia tidak bantu, sudah diwakili. Fardu ain tidak bisa diwakili, fardu kifayah bisa diwakili.
Nah, yang fardu kifayah sekarang ya. Yang fardu kifayah itu ketahuilah bahwa ilmu yang fardu kifayah itu dibutuhkan untuk menata dunia. Tujuan utama yang fardu kifayah itu menata dunia supaya beres. Ada dua macam ilmu fardu kifayah itu. Yang pertama yang syariah, ilmu syariah. Syariah itu artinya ilmu yang dinukil dari wahyu Al-Quran atau hadis, itu disebut syariah. Yang disebut syariah itu keseluruhan Quran dan hadis itu syariah. Secara harfiah syariah jalan artinya. Jadi ilmu syariah ilmu yang dinukil dari Quran dan hadis. Pemahaman terhadap Quran dan hadis bisa melahirkan segala macam ilmu. Oke? Memahami Quran dan hadis dari sisi i'tiqadi, keyakinan, akan melahirkan disiplin ilmu akidah, ilmu kalam. Oke? Meneliti, mengkaji, menyusun ilmu dari Quran dan Sunnah, tapi khusus bidang hukum, bidang hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, nikah, zinayah, misalnya hukum hudud, lain-lain, itu melahirkan sebuah disiplin ilmu namanya ilmu fikih. Oke? Jadi syariah, Quran, Sunnah itu semacam samudra. Kita ambil bagian i'tiqadinya, lahirlah ilmu akidah. Kita ambil bagian hukumnya, kita lahirlah disiplin ilmu syariah, ilmu hukum lah, ilmu fikih. Oke? Kita ambil bagian penjelasan tafsirnya, pengertian dari kata-kata yang ada di dalam Quran atau hadis, melahirkan ilmu tafsir. Terus meneliti tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan perilaku seseorang, tentang akhlak kepada keluarga, tetangga, dan lain-lain. Maka melahirkan disiplin ilmu tersendiri namanya ilmu akhlak atau ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi akidah, fikih, kemudian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak, itu semua adalah pemahaman terhadap teks. Oke? Ini di sini harus hati-hati kita memahami ini. Jadi namanya ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu akhlak, dan kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama itu adalah pemahaman para ulama terhadap syariat, terhadap teks. Karena itu yang namanya pemahaman tidak bisa tidak mesti berbeda-beda sesuai dengan orang yang memahami. Dan ilmu yang hasil pemahaman itu tidak mutlak benarnya. Kita harus membedakan antara Quran dan pemahaman terhadap Quran. Beda itu. Makanya ada perbedaan dalam dunia fikih, dalam dunia ilmu akhlak, dalam yang lain-lain ada perbedaan. Terutama hukum syariah, fikih itu sangat banyak perbedaan. Itu namanya pemahaman terhadap ilmu syariah, terhadap syariah itu. Kita kan Ustadz itu suka mengklaim sebetulnya pemahaman dia, tapi dia klaim ini menurut Al-Quran ini, ya gitu. Sehingga dia mengatakan ini mutlak benar. Ya mutlak benar itu Quran. Pemahaman dia, enggak, belum tentu gitu. Karena ada yang lain memahami, misalnya pemahaman yang lain. Saya kasih contoh. Menurut Al-Quran bunga bank haram, enggak begitu. Menurut pemahaman Anda tentang satu ayat tertentu, bunga bank haram is okay. Karena ada yang memandang bahwa bunga bank tidak haram. 12 tahun yang lalu di Mesir majelis ulamanya kadang-kadang memandang bunga bank haram. Tapi sekarang enggak. Karena setelah diteliti sedemikian rupa itu enggak itu malah. Fikih itu berubah-ubah pemahamannya itu sesuai dengan zaman, sesuai dengan sebab. Quran kan nggak berubah, yang berubah itu yang memahaminya itu.
Kita memahami seseorang aja bisa berubah. Dulu saya memahami si A begini, tapi setelah bergaul lama ternyata pemahaman saya tentang si A jadi berubah. Si A nya kan gak berubah, yang berubah cara saya, pengetahuan saya tentang si A. Kayak begitu pemahaman kita tentang si A. Mungkin Bapak memandang saya 10 tahun lalu seperti ini, tapi Bapak memandang saya sekarang berbeda. Nah itu kalau kejauhan ya. Nah, sekarang itu syariah itu Pak, ilmu yang dinukil dari Quran dan Sunnah sebagai bahan pokoknya itu seperti lautan syariah itu. Tapi Bapak mengambil ikannya, Bapak mengambil mutiaranya, ada yang mengambil yang lain-lainnya. Itu dari satu sumber sama, yaitu syariah, yaitu lautan. Seperti itu yang saya pahami. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu bahan mentah, maka pabriklah yang mengolahnya menjadi bahan jadi. Nah pabrik itulah otak-otak para ulama. Kira-kira begitulah gambarannya. Karena apapun yang sudah masuk kepada otak manusia menjadi opini sifatnya. Berita lalu adalah realitas pertama. Sebuah kejadian adalah realitas pertama. Misalnya ada tabrakan, ada orang bertengkar, itu realitas pertama. Tapi kalau sudah sampai kepada otak manusia menjadi sebuah opini, akan beda keluarnya itu. Ada 4 wartawan, 1, 2, 3, 4 melihat realitas yang sama, yaitu Sambo, tapi beritanya beda otaknya itu, karena dicerna oleh orang yang berbeda. Seperti itulah tentang Al-Quran, syariah dan fikih, Al-Quran dan ilmu akidah, Al-Quran dan ilmu akhlak, ilmu yang lain-lain. Al-Quran adalah bahan utamanya, bahan pokoknya, Al-Quran dan Sunnah ya. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu hasil interaksi antara otak manusia dengan Al-Quran. Beda Al-Quran dengan hasil interaksi manusia dengan Al-Quran, beda. Kita jangan menyamakan itu. Orang suka mengklaim pendapat dia sama dengan Al-Quran itu sendiri, ya enggak, jauh kemana-mana. Karena orang yang sama bisa memahami, bisa merubah pemahamannya kalau dia belajar lagi. Kalau dia belajar lagi. Nah, ilmu yang fardhu ain, ilmu syariah itu ilmu yang dinukil dari Al-Quran. Oke, yang pertama ilmu syariah ya, ilmu fardhu kifayah. Yang kedua ilmu fardhu kifayah itu adalah ilmu bukan syariah. Apa yang bukan syariah? Akal. Apa yang bukan syariah adalah akliyah, yang sifatnya adalah akal atau logika atau penalaran. Itu satu. Yang kedua yang bukan syariah itu ilmu at-tajribah. At-tajribah itu hasil percobaan. Itulah empiris, ilmu empiris, ilmu hasil percobaan, namanya tajribah. Yang kedua akliyah, logika atau penalaran. Itu ilmu filsafat itu. Salah satunya akliyah, logika, penalaran itu kan ilmu filsafat itu. At-tajribah itu ilmu empiris. Ilmu empiris seperti ilmu kedokteran itu empiris, hasil pengalaman, hasil percobaan-percobaan. Ilmu sains, ilmu-ilmu sosial yang dibahas di sekolah-sekolah, biologi, fisika, kimia, ilmu teknik, semuanya empiris itu. Ilmu itu empiris itu. Nah, ilmu itu mempunyai level-level dalam kekuatannya itu. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang didapatkan dengan cara namanya burhani. Burhani itu hasil penelitian berulang-ulang, seperti obat-obatan yang di kedokteran itu diteliti lama sekali, dicoba berkali-kali, dibandingkan segala macam itu, mengikuti disiplin ilmu ilmiah sampai jadilah obat tertentu, hasil yang sudah bertahun-tahun hasil penelitian
namanya tajribah. Nah, itu punya level yang sangat tinggi akurasinya. Itu namanya pendekatannya burhani, penelitian yang seksama. Di bawah burhani ada hasil perdebatan. Hasil seperti ilmu akidah itu kan ilmu kalam, terjadi perdebatan ulama ini dengan ulama ini, melahirkan ini. Ada satu tesis dibahas dilawan oleh yang lain, namanya antitesis, melahirkan sintesa baru. Ilmu yang begitu namanya jadali, ilmu jadali. Karena perdebatan itu kalau di debat lagi bisa kalah kan. Hasil perdebatan itu namanya jadali. Itu di bawah daripada yang burhani tadi, yang hasil penelitian yang sangat teliti, yang bertahun-tahun, yang sudah diuji coba berkali-kali. Itu levelnya paling tinggi itu. Kasih contoh, kalau obat yang dibuat di kedokteran itu apa namanya, yang sudah dipatenkan, sudah dipatenkan itu burhani levelnya. Tapi kalau herbal, itu masih jadali, masih menduga-duga, belum lama diuji. Kalau berobat ke dokter itu burhani. Ini kayak kata Pak Narwodo, ada seorang saudara kita menghindari 10 juta ke dokter, lalu dia ke alternatif. Alternatif itu masih jadali, istilahnya gitu, masih debatable lah, masih berproses. Tapi 12 juta kan konyol itu. Pada sekolahnya di Eropa, di Jerman sekolahnya. Mestinya orang yang sudah sekolah ke Eropa itu cara berpikirnya itu mencari sesuatu itu yang sudah settle dulu, yang burhani dulu. Misalkan kalau berobat itu ke dokter, kalau berobat yang sifatnya berat gitu Pak ya, nggak usah pakai herbal, mesti wasir, ambil segala macam itu, ke dokter lah, jangan. Kalau herbal tuh masih jadali, masih debatable, belum ketahuan itu operasi atau gimana itu kan udah jelas, udah bertahun-tahun berhasil sih. Kedokteran itu 1000 benar, 1 kali salah dicerca itu. Tapi herbal itu nggak begitu, sebaliknya itu. 1-2 orang berhasil diagung-agungkan, yang gagalnya nggak di ini. Alternatif orang pinter, alternatif itu 1000 salah 5 kali benar, diagung-agungkan, dianggap hebat. Nah kan nggak logis, orang modern masih begitu berpikirnya. Kecuali kalau sekadar bekam itu boleh aja. Tapi kalau penyakit berat itu jangan pakai herbal lah, istilahnya itu. Saya bukan anti herbal, tapi lihat-lihat dulu lah kalau urusan yang berat, jantung gitu, ya ke dokter lah, yang sudah sifatnya burhani, yang sudah berdasarkan penelitian lama, modalnya juga gede lah gitu. Ini herbal dikerjakan, hanya ngambil daun, bukan tidak ada manfaatnya, tapi untuk apa dulu? Tapi untuk penyakit hanya luka kecil segala macam, pusing-pusing, ya boleh lah mungkin pakai herbal yang sifatnya jadali, ya masih debatable gitu. Sebelum masuk ke ini, saya akan akhiri dengan ilmu syariah itu yang kedua tajribah, ya. Yang ketiga itu as-sam'i, sifatnya berupa kabar, berita, sam'i. Seperti ilmu hadis itu kan berita, diberitakan lagi. Kan ceritanya juga dari Ibnu Abbas, kan berita itu kalau menggunakan pakai an, itu ilmu hadis. Contohnya adalah sam'i. Kemudian ilmu tarikh, sejarah juga sifatnya sam'i. Cerita-cerita itu sam'i sifatnya. Saya kira berakhir di sini, nanti masuk kepada ilmu non syariah. Iya. Jadi ilmu yang fardu kifayah itu ada yang syariah, ada yang non syariah. Yang syariah itu ada 3, yang sifatnya, yang syariah itu
non wahyu, yang syariah itu bukan ada 3 enggak. Yang non syariah itu 3, ya, logika, tajribah atau empiris atau percobaan, dan yang ketiga adalah ilmu as-sam'i yang sifatnya berita, itu ilmu syariah. Insya Allah bertemu di Jumat depan ilmu non syariah, jadi baru ilmu syariah. Syariah Quran Sunnah, tapi sekarang maknanya direduksi jadi fikih is syariah. Tidak, syariah adalah syariah Quran dan Sunnah, fikih adalah pemahaman orang terhadap syariah. Rokok haram itu pendekatannya fikih, gak bisa diklaim menurut Quran rokok haram, gak bisa. Menurut fikih kelompok Muhammadiyah rokok haram, tidak bisa mengklaim menurut Quran rokok haram karena tidak langsung kayak gitu. Gak bisa diklaim rokok itu haram menurut Quran, enggak, menurut fikih orang Muhammadiyah. Rokok itu makruh menurut Quran, salah menurut pemahaman orang NU terhadap ayat dan hadis tertentu. Jadi gak boleh mencemooh sebetulnya, gak boleh fatwa rokok haram sesat, fatwa rokok tidak haram makruh sesat, gak bisa begitu. Al ijtihadu la yuzalu bil ijtihad, hasil ijtihad tidak bisa dianulir dengan ijtihad lain. Jadi tetap aja ada 2 ijtihad dan kita wajib saling menghargai di situ. Gak boleh mengatakan fatwa rokok haram sesat atau fatwa rokok halal atau makruh sesat, gak bisa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.